Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang skema line coding. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Putri Asya. Saya Amalia Muhammad Jasmin. Saya Nur Indah Meliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang line coding. Line coding sendiri merupakan proses konversi data digital menjadi sinyal digital. Diasumsikan bahwa data digital dalam bentuk teks, angka, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer berupa urutan bit-bit. Line coding mengkonversi urutan menjadi beberapa, ada unipolar, ada polar, ada bipolar, ada multi-level, dan ada multi-transition. Selanjutnya, ada unipolar. Pada skema unipolar, semua level sinyal berada pada satu sisi garis waktu, baik di atas ataupun di bawah. Pengkodean NRZ atau non-return to zero. Pada NRZ, tegangan positif didefinisikan dengan bit 1 dan tegangan 0 didefinisikan dengan bit 0. Sinyal tetap pada tegangannya di akhir bit. Daya ternormalisasi atau daya yang dibutuhkan untuk mengirimkan satu bit per unit tahan adalah ganda untuk polaritas NRZ. Karena itulah, skema ini tidak digunakan lagi pada komunikasi data saat ini. Keuntungan dan kekurangan pada unipolar. Keuntungannya yaitu garis spektral yang pada kecepatan simbol di RZ unipolar dapat digunakan sebagai jam. Yang kedua, ada unipolar NRZ memerlukan bandwidth yang sangat sedikit. Yang ketiga, ada teknik pengkodean sangat sederhana. Selanjutnya, kekurangannya yaitu menempati bandwidth 2 kali lipat dibanding unipolar. Tidak ada koreksi kesalahan yang dilakukan. Ketika terdapat string pada 1 dan 0 dalam data, akan menyebabkan hilangnya sinkronisasi unipolar NRZ. Yang terakhir, tidak ada jam di NRZ unipolar. Selanjutnya itu ada polar, di mana pada tipe pensinyalan polar itu 1 yang dikodekan sebagai pulsa positif, sedangkan 0 dikodekan sebagai pulsa negatif. Ini selanjutnya dikategorikan ke dalam tipe NRZ kutub dan RZ kutub. Pada polar, di sini terbagi menjadi 3 pengkodean, di mana itu pengkodean NRZ atau non full tegangan amplitudo. Terdapat 2 versi polar NRZ, yaitu NRZL dan NRZI. Masalah yang muncul pada 2 skema ini adalah baseline wandering, sinkronisasi klub, DC komponen, dan yang kedua itu ada pengkodean RZ atau return to zero, di mana skema RZ ini menggunakan 3 nilai, yaitu positif, negatif, dan 0. Pada RZ ini sinyal berubah tidak antar bit, tetapi sinyal berubah dalam 1 bit. Sinyal akan berubah ke 0 pada saat berada di tengah-tengah setiap bit. Dan yang terakhir itu ada pengkodean bit. Yang pertama ada Manchester dan yang berikutnya diferensial Manchester. Pada Manchester itu durasi bit dibagi menjadi 2 bagian. Tegangan tetap berada pada level 1 selama setengah durasi pertama, dan berpindah ke level kedua selama setengah durasi kedua pada sisi lain. Diferensial Manchester ini mengkombinasikan ide dari RZ dan NRZI. Selalu ada transisi pada setengah bagian bit, tetapi nilai bit ditentukan pada bagian awal bit. Nah, berikutnya itu ada keuntungan dan kekurangannya. Nah, keuntungan dari NRZ unipolar ini yang pertama ada sederhana untuk diterapkan, dan yang kedua itu membutuhkan bandwidth yang relatif rendah. Untuk kelebihan dari RZ unipolar ini, yang pertama sederhana untuk diterapkan, yang kedua transisi tambahan dapat membantu menjaga sinkronisasi, dan yang ketiga itu komponen DC-nya adalah setengah dari NRZ unipolar.
Dan untuk kekurangannya dari NRZ unipolar ini, yang pertama terdapat komponen DC yang signifikan, yang berarti daya terbuang akibat pemanasan kabel pada saluran transmisi. Dan yang kedua itu tidak ada mekanisme untuk memasukkan sinyal jam ke dalam kode baris. Dan untuk kerugian RZ pada unipolar ini, yang pertama membutuhkan bandwidth 2 kali lebih banyak dibandingkan NRZ unipolar. Dan yang kedua itu urutan angka 0 yang panjang masih dapat menyebabkan hilangnya sinkronisasi pada penerima. Nah, yang berikutnya itu ada bipolar, di mana ini yang pertama itu ada bipolar AMI. Secara teknis itu merupakan skema pengkodean garis NRZ itu sendiri. AMI dikembangkan sebagai alternatif dari skema NRZ lainnya, yang dimana 1 atau 0 yang berjalan lama memasukkan komponen DC ke dalam sinyal. Logika rendah atau biner 1 dan tegangan 0 untuk mewakili logika tinggi atau biasa disebut dengan AMI. Bipolar menggunakan tegangan positif dan negatif bergantian untuk mewakili inversi tanda alternatif 2 biner atau biner multilevel. Dan berikutnya itu ada bipolar pseudo-Turner, yang dimana versi ini tuh dari pengkodean garis bipolar pada dasarnya identik dengan AMI kecuali logika tinggi diwakili oleh tegangan 0 dan logika rendah diwakili oleh tegangan positif dan negatif bergantian. Kebalikannya dari apa yang terjadi dengan AMI. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan dari bipolar. Yang pertama itu ada keuntungan dari AMI. Yang pertama itu mudah diterapkan. Yang kedua itu tingkat sinyal yang sama dengan skema NRZ lainnya. Dan yang ketiga menggunakan daya yang lebih kecil dibandingkan skema pengkodean garis NRZ polar. Dan yang keempat itu sinyal tidak memiliki komponen DC. Dan yang kelima, pengembaraan dasar tidak menjadi masalah. Dan yang terakhir itu menghindari ambiguitas kutub. Dan untuk kekurangannya, untuk AMI bipolar itu tidak ada sinyal jam yang tertanam atau urutan angka 0 yang panjang dapat menyebabkan hilangnya sinkronisasi pada penerima karena tidak adanya transisi tegangan. Keuntungan dan kerugian dari pengkodean garis ternary ini sama dengan AMI, dengan salah satunya pengecualian bahwa alih-alih rangkaian angka 0 yang panjang, melainkan rangkaian angka 0 yang panjanglah yang dapat menyebabkan penerima kehilangan sinkronisasi. Di level umumnya yaitu mengkodekan lebih dari 1 bit data per simbol sinyal untuk memaksimalkan efisiensi bandwidth. Tujuannya adalah untuk menyajikan elemen data per elemen sinyal menggunakan elemen sinyal, dan 2B1Q ini setiap di bitnya itu diberikan kepada sepasang bit diwakili oleh satu simbol quaterner. Dan yang kedua itu ada pengkodean 8B6T. Ini merupakan skema pengkodean yang agak tidak biasa, yang menggunakan 0 dan negatif positif, yang juga dapat digolongkan sebagai multi-level skema level meskipun faktanya hanya menggunakan 3 level sinyal. Hal ini menyisakan 473 kombinasi sinyal redundant yang dapat digunakan untuk menyediakan kemampuan sinkronisasi dan deteksi kesalahan, serta memastikan bahwa keluaran sinyal seimbang terhadap DC. Keuntungan dari 2B1Q yang pertama, dapat mengirim lebih dari satu data dengan sinyal. Yang kedua, tidak ada pola sinyal yang berlebihan dalam teknik ini. Yang ketiga, digunakan dalam digital subscriber line atau DSL untuk menyediakan internet kecepatan tinggi. Untuk keuntungan dari 8B6T, yang pertama meningkatkan kecepatan atau baud rate karena meningkatkan jumlah bit per baud. Yang kedua, redundansi digunakan untuk memberikan keseimbangan DC menggunakan pola terbaik pada ujung transmisi. Karena data yang berlebihan ini menyediakan sinkronisasi dan deteksi kesalahan. Untuk kekurangannya dari 2B1Q, yang pertama tidak ada sinkronisasi mandiri untuk pola panjang bit ganda serupa.
Yang kedua, urutan angka 0 atau 01 yang panjang akan memiliki keluaran DC yang konstan. Karena itu, spektrum menciptakan frekuensi yang sangat rendah yang menimbulkan masalah pada sistem tertentu. Untuk kekurangan dari lawan B6T, yang pertama pengiriman rumit, yang kedua penerima harus membedakan 3 level untuk memecahkan kode bidata, yang ketiga ini menggunakan bidata yang berlebihan dengan peningkatan bandwidth. Multi-transition atau MLT3 seperti NRZ kutub dan Manchester diferensial. Skema pengkodian garis diferensial angka 3 pada namanya mencerminkan fakta bahwa meskipun kedua skema yang disebutkan di atas hanya menggunakan 2 level sinyal positif dan negatif. Untuk mewakili nilai biner, MLT3 menggunakan 3 level yaitu positif, negatif, dan 0. Ini juga digolongkan sebagai skema pengkodian multi-level karena menggunakan lebih dari 2 level untuk mewakili data biner. Keuntungan dari MLT3 yaitu menghasilkan spektrum sinyal yang lebih efisien dibanding dengan metode encoding lainnya seperti NRZ karena memanfaatkan variasi level yang lebih tinggi dalam transisi sinyal. Kemudian, MLT3 dapat mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi data yang disebabkan oleh noise atau gangguan di jalur transmisi. Yang terakhir, memungkinkan untuk mentransmisikan data dengan tingkat yang lebih tinggi tanpa memerlukan bandwidth yang lebih besar atau kabel yang lebih tebal. Untuk kekurangannya, MLT3 rentan terhadap jitter karena memerlukan interpretasi yang tepat terhadap perubahan level sinyal, sehingga ketidakstabilan dapat mengganggu pengiriman data yang akurat. Kemudian, proses interpretasi sinyal MLT3 memerlukan decoder yang lebih kompleks di penerima. Untuk kekurangan yang terakhir, meskipun MLT3 dapat mengurangi kesalahan interpretasi data yang disebabkan oleh noise, namun masih tetap rentan terhadap gangguan yang signifikan yang dapat mengurangi keandalan transmisi. Implementasi line coding pada data 4G dan 5G. Line coding yang digunakan dalam jaringan seluler seperti 5G dan 4G dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk spesifikasi teknik jaringan tersebut. Namun, secara umum, NRZ atau non-return to zero dan polar encoding seperti Manchester coding cenderung menjadi pilihan umum untuk transmisi data digital dalam konteks jaringan seluler. NRZ unipolar representasi 0 dengan 1 level tegangan dan representasi 1 dengan level tegangan yang berbeda. Kemudian Manchester coding bypass setiap bit diubah menjadi 2 level tegangan dan transisi tegangan terjadi di pertengahan periode bit. Representasi 0 dan 1 ditentukan oleh perubahan atau tidak berubahnya level tegangan di pertengahan periode. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.